Halo bosku semua, para penggemar setia channel, ayo cari cuan. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi viral banget, sesuatu yang kalau klaimnya benar, bisa mengubah peta energi di Indonesia secara drastis. Kita bicara soal Bobby Boss. Bahan bakar Bobby Boss ini diklaim luar biasa murah, cuma Rp4.000 per liter. Dan katanya dibuat dari jerami. Jerami bos, limbah pertanian yang melimpah ruah. Kedengarannya seperti solusi revolusioner untuk masalah energi negara kita kan? Tapi mari kita kupas tuntas dengan kepala dingin. Berdasarkan pengalaman dan logika bisnis, bukan sekadar janji-janji manis yang membuai. Saya bukannya tidak mendukung inovasi anak bangsa, justru saya sangat mendukung. Saya bangga kalau ada anak negeri yang bisa menciptakan terobosan. Tapi kita harus realistis. Ada dua hal besar yang membuat saya skeptis berat terhadap klaim Bobby Boss ini. Terutama jika ini diproduksi secara massal di Indonesia. Ada masalah teknis dan masalah struktural negara kita. Oke, kita bahas yang teknis dulu. Klaimnya adalah 4 ton jerami dari 1 hektar sawah bisa dikonversi menjadi 3.000 liter bensin. Tunggu dulu, ini hitungan dari mana? Dalam pengalaman saya di bidang konversi biomasa, rasio konversi itu biasanya sangat rendah. Katakanlah, dari 4 ton jerami, Anda mungkin hanya bisa mendapatkan sekitar 100 liter bensin, bukan 3.000 liter. Jika klaim 3.000 liter itu benar, ini sudah melanggar hukum alam konversi energi. Kecuali ada teknologi super rahasia yang tidak pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah manapun. Yang mana hal itu sangat saya ragukan. Lalu, masalah harga pokok produksi atau HPP Rp4.000 per liter. Harga ini mungkin sekali terjadi di skala laboratorium dengan subsidi penuh dari universitas atau lembaga riset dan tanpa memperhitungkan depresiasi alat. Tapi begitu Anda mencoba memperbesar skala dari pilot project ke pabrik komersial, biaya investasi mesin atau CAPEX, dan biaya operasional atau OPEX akan meledak. Mesin konversi biomasa itu mahal dan kompleks. Bos, mendesain, membuat, merakit, dan melakukan commissioning, alat itu butuh waktu tahunan. Pengalaman saya, minimal 18 hingga 24 bulan untuk desain alat, lalu 12 bulan perakitan, dan 6 bulan untuk tes commissioning. Jadi, kalau ada yang bilang proyek ini akan komersial sebelum tahun 2030, saya akan tertawa. Dan saat pabrik itu berdiri, HPP-nya pasti naik. Saya prediksi harga realistis Bobby Boss Kika memang bisa diproduksi secara massalakan, berada di kisaran Rp8.000 sampai Rp10.000 per liter. Jauh di atas klaim Rp4.000. Jadi, secara teknis dan perhitungan biaya, klaim ini terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Nah, sekarang kita pindah ke masalah yang jauh lebih berat, yang lebih fundamental, masalah struktural di Indonesia. Misalnya, kita berandai-andai, Bobby Boss ini banner-banner, inovasi gila, dan berhasil menekan harga jual di bawah harga pasaran Pertamina. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hukum alam di Indonesia seolah-olah melarang inovasi. Para regulator dan pejabat kita ini cenderung berpikir in the box, di dalam kotak. Mereka akan bilang, aturan untuk bahan bakar jenis ini belum ada. Anda harus menunggu kami membuat aturannya dulu. Artinya, inovasi Anda harus mati suri. Menunggu birokrasi yang terkenal lambat bergerak. Inovator di Indonesia juga sangat rentan dikriminalisasi. Jika Anda membuat sesuatu yang baru, yang belum diatur, Anda bisa dianggap melanggar hukum, karena tidak ada payung hukumnya. Ini kan kontradiktif, bos. Inovasi itu definisinya keluar dari kotak, tapi kita dipaksa masuk kembali ke dalam kotak birokrasi yang sempit dan pengap. Saya sudah merasakan sendiri pahitnya. Lihat kasus Saironium, aset kripto yang saya coba kembangkan, atau Santara, platform equity crowdfunding yang saya bangun. Bagaimana regulasi mencekik, bagaimana izin dipersulit, bagaimana pemain lama yang dekat dengan kekuasaan selalu diuntungkan. Sementara inovator sejati di Nea Kinjak
dan dipersulit jalannya. Jadi, meskipun Bobby Boss ini adalah produk anak bangsa yang sangat menjanjikan, kecil kemungkinan dia akan didukung penuh oleh pemerintah. Dibeli produknya secara massal atau dibiayai oleh perbankan dan pemerintah kecuali ada kepentingan besar dari para oligarki yang bermain di belakangnya. Maka, saran saya kepada para inovator muda yang punya temuan gila seperti Bobby Boss, kalau karya Anda benar-benar jenius dan siap untuk komersialisasi, jangan habiskan waktu berharga Anda di sini. Pindah ke negara yang lebih ramah inovasi, yang ease of doing business Naya jauh lebih baik. Contohnya, Vietnam, biaya operasional lebih murah, regulasi lebih cepat, dan pemerintahnya pro-bisnis. Saya mendukung inovasi. Saya ingin Bobby Boss sukses. Tapi, melihat track record negara kita dalam memperlakukan para inovator, saya pesimis. Proyek ini mungkin hanya akan berakhir sebagai wacana, sebagai pengalihan isu dari masalah-masalah yang lebih besar, atau sebagai cerita sukses di skala lab yang tidak akan pernah sampai ke pom bensin di dekat rumah Anda. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Tapi ingat, di Indonesia, inovasi seringkali harus mati karena birokrasi, bukan karena kegagalan teknologi. Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Merdeka!